Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mohon minta pimpinan Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan, ibadah kita di rumah, dan ibadah ini akan kita rekam di dalam gereja ini. Dan untuk itu, sidang jemaat, mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat pimpinan penyertaan-Mu. Kami boleh berada pada pagi ini, tanggal 3 di minggu yang pertama di bulan Mei, dengan penuh rasa syukur dan limpah terima kasih kalau kami boleh masuk di bulan yang baru ini. Dan kami percaya berkat baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Tuhan boleh berikan buat kami lewat firman dan kebenaran yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Tenangkanlah ya Tuhan semua suara-suara yang bukan dari firman-Mu. Berikan hati dan pikiran kami ya Tuhan boleh membuka surat firman Allah sendiri, surat yang dari Tuhan. Dan firman Allah Engkau buka ya Tuhan, dan kami mau bersedia hati untuk membuka hati kami, untuk Engkau isi kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus sebagai penuntun kami, guru kami, parakletos kami, penghibur kami. Mari ya Tuhan Engkau ambil alih, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengar. Bersama-sama kami dimasukkan ke dalam segala kelimpahan janji firman-Mu, supaya kami yang lemah Engkau berikan kekuatan, supaya kami yang dalam kesusahan Engkau berikan penghiburan, dan kami yang sedang dalam segala kekerasan hati Engkau lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu mendamaikan satu dengan lain, mendamaikan istri, suami, anak-anak, agar kami boleh bersekutu bersama di rumah tangga kami masing-masing. Inilah doa kami ya Bapa. Bersabdalah buat kami, sembunyikan hamba-Mu di belakang penderitaan anak domba Allah, agar yang menyampaikan firman Allah bukan dari dirinya sendiri, tapi Engkau teruskan, Engkau lanjutkan kebenaran firman ini sampai meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam nama Yesus, nama yang sudah bangkit, nama yang sudah menebus kami, nama yang begitu indah, dan nama yang mengasihi kami dari siang dan malam. Dalam nama Dialah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita membuka firman Tuhan yang kita akan ambil dan baca dari Injil Yohanes pasal 21. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Adapun pembacaan kita pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya, ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus berjalan di depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adalah yang berbahagia kita yang baca firman-Nya, dan alangkah lebih berbahagia kita yang mendengar firman-Nya dan yang melakukan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Haleluya. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Di dalam rangkaian ibadah kita dari minggu ke minggu sudah barangkali 4 kali di dalam pelayanan video dan rekaman ini, maka kita sedang masuk kepada Pasca. Artinya setelah Pasca itu ada Paskanya Passover. Setelah Pasca, apa kelanjutannya? Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu Pasca yang sudah lewat, yang sudah berakhir, di tengah-tengah kenaikan Kristus dan penantian daripada murid, mereka sedang dipulihkan kembali oleh Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah mengingatkan kembali bahwa mereka sedang berada di tempat awal mereka dipanggil. Mereka bukan di Yerusalem, mereka bukan ada di Golgota, mereka bukan di selatan, tapi mereka ada di Kapernaum. Kapernaum terkenal dengan nama The City of Jesus, atau disebutkan kota Yesus karena dia besar di situ, dan mereka bergaul bersama-sama dengan dia, dan mereka mulai kembali kepada keputusan awal mereka. Di mana artinya dalam waktu jelang kenaikan Tuhan dan Roh Kudus turun, mereka sedang dikuatkan oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan, dipulihkan iman mereka. Dan bagi para murid, apa artinya jelang waktu ini atau jedah waktu ini? Antara mereka yang sedang mengharapkan Tuhan menjadikan dia raja orang Israel, pada buktinya dia tidak ada. Buktinya Tuhan tidak menjadikan dia sebagai raja yang memerintah di daerah Yerusalem, daerah Yudea, daerah Israel. Saudara, artinya penampakan, artinya mereka mulai re-experiencing empathy. Mereka mulai ada pengalaman-pengalaman secara emosional. Mereka mulai membagi experience tentang empati mereka. Mereka mulai berada emotional reflection. Mereka sedang mulai membentuk emosi mereka yang sudah gagal. Dan untuk apa mereka ikut Tuhan. Dan bahkan dikatakan situ ada psikologi internal reunion. Mereka sedang mengadakan satu reuni di pinggir pantai. Karena Petrus dan teman-teman mereka adalah latar belakang orang pantai. Dan mereka sedang berefleksi. Mereka sedang ada fellowship. Mereka sedang ada internal fellowship. Dan sementara itu mereka sedang dikejar-kejar oleh orang-orang Romawi.
sehingga di dalam penafsiran dikatakan mereka sementara internal fellowship sebagai hostile. Hostile artinya mereka sedang dalam kesendirian. Mereka sedang dalam berdiam dan menantikan apa yang akan terjadi. Dan mereka mengiring Tuhan, Tuhan yang seperti apa? Tuhan tidak ada dan makanan pun tidak ada. Mereka sudah meninggalkan segala pekerjaan mereka dan mereka mengiring Tuhan. Dan tiba-tiba mereka sedang di dalam emotional reflection. Dan mereka sedang di dalam experiencing empathy, mereka saling sharing. Dan bahkan mereka sedang dalam psikologi internal, sedang reuni, apakah ikut dengan Tuhan atau ikut dengan cara masing-masing. Ayat ini mengatakan bahwa ketika Petrus mengatakan, aku pergi menangkap ikan. Inilah hasil keputusan dari rapat pleno. Hasil daripada rapat kejiwaan mereka mulai bertemu, dan pertemuan ini mereka merasa daripada tidak ada apa-apa, daripada ikut Tuhan tidak dapat apa-apa, maka no point to return. Dia katakan bahwa aku pergi menangkap ikan. Dan murid-murid yang lain dalam ayat 3 mengatakan, kami pergi juga menangkap ikan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sebagai orang Kristen tentunya kita sedang di dalam putus asa, ditinggalkan oleh Tuhan mereka, dan juga mereka telah meninggalkan perahu mereka. Petrus telah meninggalkan perahu, dan dia juga telah meninggalkan Yesus. Akhirnya dia sedang ada dilema. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah dilema ini, maka dia mulai memikirkan bahwa dulu pernah dia tinggalkan jaring-jaring perahunya. Bahkan perahu ditinggalkan dan pekerjaannya ditinggalkan. Dan Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau pelayan Tuhan, bukan lagi menjadi pelayan atau nelayan ikan. Aku menjadikan engkau fisherman, bukan menjadi fish, tapi menjadi pelayan Tuhan. Tetapi saudara, ketika Yesus sedang disalibkan, Yesus sedang mengalami kesulitan, dan Tuhan mereka meninggalkan mereka, maka mereka sedang dalam keadaan seperti tadi. Mereka sedang dalam emotional reflection, dan mereka sementara juga refleksi iman. Dan barangkali Bapak Saudara, kadang-kadang juga kita atau saudara sedang mengalami hal-hal seperti itu hari ini. Waktu-waktu kita sekarang sedang mengalami bermacam-macam pergumulan. Banyak orang sudah tidak mendapat pekerjaan, ikut Tuhan juga tidak ada ibadah, maka seolah-olah kelihatan ikut dengan Tuhan. Petrus merasa gagal, mencari nelayan kembali, dia harus berusaha membuktikan apa bisa. Sesudah jemaat kasih oleh Tuhan, setelah malam hari dia putuskan, maka dia mencari ikan. Dan apa yang terjadi saudara? Alkitab katakan ketika mereka sepanjang malam mereka mencari ikan. Tentunya di dalam pikiran daripada Simon bahwa dia pasti akan mendapat ikan. Kalau Tuhan dia tidak dapat, kalau Tuhan tinggalkan dia, pasti ikan akan menjadi penolong buat dia. Pasti ikan akan menjadi sesuatu jalan kepastian hidup. Tetapi sidang jemaat, faktanya ikan dia tidak dapat, dan Tuhan pun dia tidak dapat. Inilah jemaat dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kepada Tuhan, kita sudah pernah ikrar kepada Tuhan dan janji kepada Tuhan, maka Tuhan akan membiarkan kita. Seolah-olah kita dapat berbuat sesuatu untuk menolong diri kita sendiri. Sepanjang malam mereka tidak mendapat apa-apa, dan Tuhan pun mereka tidak dapat. Tapi pikiran Simon mengatakan faktanya pasti ada ikan, tapi buktinya tidak ada. Pikiran dan fakta kadang-kadang berbeda. Kita punya pola pikir jauh ke depan, kadang-kadang dalam faktanya
tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Oleh karena jemaat kasih oleh Tuhan, ketika Tuhan hadir, Dia ada bukan jauh dari mereka. Tuhan tidak jauh daripada pergumulan mereka. Sepanjang malam, semalaman, Alkitab mengatakan pagi-pagi benar Yesus berdiri di pantai. Dia ada bersedia di tengah-tengah persoalan dari Simon dan teman-temannya. Dan mereka sedang dalam putus asa. Mereka dalam keadaan pasrah. Dan faktanya mereka tidak mendapat ikan. Dan Tuhan pun tidak ada. Tapi puji Tuhan saudara, Tuhan hadir bukan pada waktu malam. Dia ada pada waktu siang. Jemaat, ketika bayang-bayang yang menguasai murid-murid, bayang-bayang kehancuran di tengah-tengah kelemahan mereka, dan bahkan kuasa alam pun telah meninggalkan mereka, sehingga alam tidak berdamai dengan mereka. Danau tidak menghasilkan buat mereka, ikan tidak menggigit jala mereka, dan Tuhan sengaja meremaining kembali bahwa Tuhan hadir di atas segala kuasanya, baik di awan, di langit, di udara, di lautan, dan bahkan isi lautan pun Dia bisa kuasai. Dia bisa tahan ikan-ikan itu tidak masuk ke jalannya. Kalau Tuhan tidak perintahkan, berkat itu tidak akan mungkin datang di dalam perahu saudara. Kalau bukan Tuhan yang hadirkan kesehatan saudara, engkau tidak akan dapat bermanfaat seperti itu. Jikalau bukan Tuhan menjaga kita siang dan malam, maka kita tidak dapat menguasai diri kita sendiri. Bukankah virus, bakteri ada di mana-mana? Kalau bukan Tuhan yang menjaga kita, kalau bukan Tuhan yang menolong kita, maka tidak dapat kita menahan dengan apapun. Oleh karena itu saudara, Yesus hadir di tengah-tengah kebimbangan mereka, di tengah-tengah situasi apapun. Dia reminding kembali. Maka ketika Yesus hadir, Dia berkata, "Ho matetes," atau dikatakan, "Hai anak-anakku." Di sini mengatakan hai anak-anakku, ayat 5 menandakan bahwa mereka dalam bimbingan daripada Kyrios, bimbingan daripada Tuhan atas segala alam. Kyrios artinya Dia penguasa, penguasa atau berkuasa. Dari tidak ada bisa menjadikan ada, dari ex nihilo. Oleh karena itu dalam kemarin saya sampaikan bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa. Dia bisa menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Bukankah jemaat dikasih oleh Tuhan pengalaman ini adalah pengalaman yang mereka sering lihat, pengalaman yang mujizat yang mereka lihat dengan mata mereka. Tetapi itulah kekasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menuntun saya saudara hari ini, hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kadang-kadang mujizat tidak bisa menentukan kekuatan iman atau membimbing iman kita sampai kepada kasih anugerah itu bisa penuh dalam hidup kita. Oleh karena itu, hanya oleh anugerah Tuhan mereka disapa oleh Tuhan, hai anak-anak, hai anak-anakku. Ho matetes artinya anak-anak yang aku bimbing. Dengarkanlah Tuhanmu, dengarkanlah aku penguasa. Apakah kamu adalah lauk pauk? Dan mereka sadar bahwa inilah suara dari Tuhan. Itu respon langsung daripada Yohanes, anak yang dikasihi. Dikatakan, "Ho kurio," itu adalah Tuhan. Dialah Tuhan, Dialah juru selamat, Dialah di atas segala-galanya, dan Dia mampu untuk mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Amin saudara. Jika saudara pada pagi hari ini dalam keadaan putus asa, dalam keadaan kebimbangan, dan Tuhan inginkan kita hadir bukan saja sebagai pendengar, tapi adakah pengalaman dengan Tuhan? Waktu engkau gagal, waktu engkau dalam kesulitan, dalam lautan yang gelap, pengalaman-pengalaman yang menghancurkan saudara, justru disitulah Tuhan akan bangun. Yaitu Dia membangun
hati yang hancur. Alkitab katakan dia memulihkan broken hearted. Dia akan memulihkan dan menanamkan. Disitulah batu karang yang kokoh adalah dia menanamkan tentang batu yang hancur atau hati hancur. Kerajaan Allah kerajaan yang dibangun bukan dengan arsitek-arsitek yang pintar. Kerajaan Allah bukan dibangun seperti dengan negara-negara atau pembangunan gedung-gedung bertingkat yang begitu pintar diseleksi para arsitek yang pintar. Tapi kerajaan Allah dibangun di atas orang-orang yang hancur, orang-orang miskin, orang yang susah, orang-orang yang mengaku dosanya. Disitulah Tuhan bangun kerajaan Allah. Bukan orang-orang kuat, bukan orang berpangkat, berjabatan, tapi Tuhan bangun di atas yang luluh, hati yang hancur, broken hearted. Tuhan hadir di situ. Dan situlah Petrus dan mereka sadar bahwa mereka berada di tengah-tengah kesulitan dan mereka mau Tuhan menjamah mereka. Tuhan langsung berkata, tebarkanlah jalamu, tebarkanlah sebelah kanan jalamu. Jemaat dikasih oleh Tuhan, inilah supra alam atau supra nature. Kalau saya saudara melempar sesuatu, kita biasa lempar ke kiri. Ya, kalau kita melempar sesuatu, pasti kita ke kiri. Itu kebiasaan. Tapi ini sudah lempar ke kanan. Artinya melampaui kekuatanmu. Tidak biasanya atau supra ordinary atau dikatakan bahwa yang luar biasa. Biasa kita sebelah kiri, sekarang menjadi sebelah kanan. Artinya hal-hal yang luar biasa. Extraordinary. Dialah membuat kita supaya luar biasa. Kita coba Tuhan itu Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang mengenal bahwa kita biasa. Dia Allah yang luar biasa. Kemudian mereka menangkap ikan yang luar biasa banyaknya. 153 ikan. Ekor ikan menggambarkan apa saudara? Salah satu teolog mengatakan bahwa 153 ikan itu menggambarkan bermacam-macam suku bangsa. Mereka akan menabur dan menarik banyak suku dan bangsa yang mereka menangkan. Artinya mereka bisa mengabarkan Injil dan mereka bisa memenangkan banyak suku, banyak budaya dan banyak jiwa beraneka ragam. Mereka bawa dan menolong untuk membawakan pekerjaan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini tentunya kita kenal dengan satu bagian yang sangat penting, adalah menuju kepada satu panggilan, bukan panggilan yang menambahkan mereka berkat-berkat yang banyak. Jemaat, mereka mengarahkan kepada panggilan, yaitu berikan makan kepada orang-orang yang susah. Atau katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kelanjutan firman Tuhan kemarin, bahwa Allah kita, dia memberikan metafora, menggambarkan, melukiskan seperti gembala yang begitu perhatikan berdomba-domba. Demikian pula dengan Daud. Dia adalah seekor domba. Dia seperti domba. Dan dia juga adalah gembala. Sehingga ini merupakan satu pengalaman bahwa dia pernah dituntun oleh Tuhan di air yang tenang, pernah dituntun di padang yang rumput hijau, tetapi juga Tuhan pernah membawa dia ke lembah-lembah kekelaman. Di tempat-tempat seperti itulah dia semakin erat dengan Tuhan. Demikian pula Petrus dan teman-teman. Mereka mengatakan bahwa mereka dituntun kembali oleh Tuhan. Adalah poin yang pertama, adalah supaya mereka menggembalakan domba-domba Tuhan. Yang pertama adalah pertanyaan yang seringkali saya saudara dengar adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Simon Petrus, Simon bin Yonah, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kembali Simon sebagai pemimpin.
diberikan satu pertanyaan. Simon bin Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa artinya saudara? Ini merupakan pertanyaan bahwa apakah engkau mengasihi aku lebih daripada barang-barang, lebih daripada perahu, danau, ikan, dan bahkan daripada yang lain-lain ini. Apa jawab Simon saudara? Simon mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. 3 kali pertanyaan ini, 3 kali dia merasa menyesal. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan kembali menusuk bagian hatinya. Kenapa saudara? Pertama, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya dia menjadi poimen, menjadi seorang overseer, seorang yang penolong, pembimbing, melihat. Dan gembala berarti dia melihat apa yang terjadi kepada domba-domba di hari-hari akan datang, atau di tempat makanannya. Gembalakanlah, di dalam bahasa Inggris dikatakan feed my lamb. Bukan gembalakan, tapi beri makan my lamb. Artinya anak-anak kecil. Yang pertama adalah tanggung jawab dari gembala adalah bosketa arnion, domba-domba yang masih kecil, domba-domba yang lemah. Kalau kita baca dalam Yeskel pasal 34, maka ada domba-domba kecil, domba-domba yang tidak tahu mau kemana arah mereka, dan mereka dituntun dan diberikan ke tempat yang berumput hijau. Tuntun mereka. Domba ini menggambarkan lamb atau anak-anak kecil. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, gereja kita sementara ini sedang mempersiapkan lagi untuk diakoniah pada bulan Mei. Barang siapa jemaat yang mau tergerak untuk memberikan sumbangan kepada majelis, akan disalurkan, akan dibagikan pada mereka, itu pada domba-domba yang kecil. Apakah itu makanan-makanan untuk mereka, terserah. Ada bagian diakoni akan mengurusnya. So, saudara, artinya kita perhatikan bukan saja makanan-makanan yang kecil buat orang-orang kecil, tetapi juga kita menjaga mereka dari serigala-serigala. Kenapa? Karena domba-domba kecil ini adalah makanan daripada zaman sekarang ini. Pengajaran-pengajaran yang sesat, ajakan-ajakan daripada pergaulan yang salah, narkoba-narkoba masuk sampai di TK, SD, SMP. Dan kita perlu menghalau itu. Kita perlu menolong mereka. Dan gembala-gembala, tolonglah mereka. Gembala ini bukan saja pendeta, saudara, tapi ini juga merupakan para poimen, para majelis, para episkopal, dan para presbyterian. Dan mereka lah yang menjadi ujung tombak. Dan bukankah kita majelis yang baru terpilih mau mengambil bagian dari penolong untuk ditolong, menjadi berkat untuk memberkati. Yang kedua, saudara, adalah gembalakanlah mereka, kata Yesus dalam bagian kedua, artinya feed my sheep. Kalau yang tadi adalah feed my lamb, sekarang feed my sheep. Artinya ini domba-domba yang multiple domba. Domba-domba yang begitu jenis, umur, dewasa, yang kecil, yang produktif, dan yang tua. Dan mereka kadang-kadang sudah tidak beda dengan serigala. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud melihat serigala beruang yang tidak beda-beda lagi kalau pada waktu yang tertentu, antara beruang, serigala, dan domba yang begitu menakutkan, bercampur aduk. Demikian pula gembala-gembala, dikatakan bosketa probaton, bahwa mereka lah multi etnis yang bermacam-macam tingkah laku. Ya, dikatakan sana bahwa ada domba yang berkulit serigala, ada domba yang menakutkan, dan biarlah engkau hadir sebagai penolong. Matius 9 dikatakan 36 bahwa Yesus melihat domba-domba yang lelah, domba-domba yang tidak bergembala, domba-domba yang sedang tersesat,
Dan jemaat sekali lagi dan para majelis, domba-domba ini kita tuntun kembali mereka, kenapa mereka adalah multi sheep, mereka yang produktif, yang baik dituntun, yang gemuk dipelihara, yang luka diobati. Dan inilah tanggung jawab yang saudara. Kenapa? Karena mereka kenal suara gembala. Kita baca di dalam Yohanes 10:16 dikatakan bahwa domba itu mengenal suara gembala. Kadang-kadang saudara ada suara, ada 4 sumber suara. Yang kadang-kadang kita tidak jelas suara firman Allah atau suara setan. Yang pertama adalah suara dari setan. Kita kadang-kadang tidak kenal suara lain, ada suara godaan setan, mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik. Suara yang kedua adalah suara dirimu sendiri, adalah suara dari suara hati. Kadang-kadang suara hati juga menuntut supaya kepuasan diri, menuntut diri sendiri, menjadi ego center, menjadi pusat diri sendiri, mau kemauan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Itu suara diri sendiri. Yang ketiga adalah suara orang lain, suara dari gosip orang lain. Masukkan suara orang lain, akhirnya suara orang lain memutuskan hidupmu sendiri. Jemaat kasih oleh Tuhan, tapi firman Tuhan katakan bahwa mereka mengenal suaraku. Yohanes 10:16 katakan, mereka kenal suara gembala. Firman Allah adalah suara Tuhan. Suara Allah tetap berbicara. Dunia ini akan lewat. Dunia ini dengan segala nafsunya akan hilang. Tetapi firman Allah akan tinggal tetap. Amin saudara. Firman Allah tidak akan berubah. Dunia ini kan terus berubah dan bahkan sirna dan hilang. Tetapi janji firman Allah, Alkitab katakan, 1 iota pun tidak akan hilang. 1 janji pun Tuhan akan genapi. Oleh karena itu janji Tuhan, suara Tuhan, biarlah, tuntunlah domba-domba ini mengenal akan suara Tuhan. Demikian pula jemaat yang sedang ikut katekisasi. Saya sebagai gembala sidang tentunya menuntun supaya kamu boleh mengenal firman Allah dan boleh belajar firman Allah. Artinya belajar firman Allah, long life learning. Bukan berarti majelis sudah nggak pernah belajar firman Tuhan. Justru semakin mengenal Tuhan, harusnya belajar firman Allah. Saudara, seperti Jokowi katakan, barang siapa tidak mengenal perintahku, dia tidak ada dalam jalan jalurku. Berarti satu arah. Semua kabinet dengar suara Jokowi. Berarti satu perintah. Demikian pula Tuhan kita, hanya perintah lewat firman Allah. Dan inilah perintah agung kita, adalah supaya kita menjadi gembala-gembala yang bertanggung jawab atas domba-domba yang ada di tangan saudara. Yang terakhir saudara adalah yang pertama, gembalakanlah, feed my lamb, anak-anak kecil. Yang kedua, feed my sheep, artinya domba-domba yang sudah besar, dewasa, domba-domba yang kuat, domba-domba yang produktif. Dan yang ketiga adalah gembalakanlah mereka, feed my little sheep, artinya beri makanlah kepada domba-domba yang tua. Nah ini saudara, domba-domba yang sudah non-fungsional, ada domba-domba yang unskilled, ada domba-domba yang cacat, ada domba-domba yang dikulitin sampai berluka bernanah, ada domba-domba yang tidak berfungsi lagi, dan bahkan ada kelompok domba yang tidak ada dana, apalagi daya. Jemaat sekalian, inilah tanggung jawab yang saudara. Ada domba-domba yang uneducated, ada domba-domba yang hari-hari kerja hari ini makan hari ini, dan domba ini level yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 2, beri makanlah kepada mereka. Ini tanggung jawab yang saudara, jemaat kasih oleh Tuhan. Matius 10 ayat 6, Matius 12 ayat 11 dan 12, agar supaya kita boleh berfungsi sebagai menolong yang perlu ditolong, menjadi berkat buat mereka yang diberkati. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, demikianlah kita diajak, dipanggil, dan terpanggil oleh Tuhan
untuk ambil bagian di dalam pelayanan sebagai gembala-gembala jemaat, sebagai majelis jemaat, sebagai aktivis-aktivis gereja. Mari kita boleh menjadi perpanjangan Tuhan. Bahwa dikatakan, gembalakanlah domba-domba kecil, gembalakanlah domba-domba yang besar, dan mari beri makanlah kepada domba-domba yang sedang cacat, luka, dan yang mengalami penderitaan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam 2 Petrus pasal 5, dikatakan di sana, gembalakanlah domba-domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, akan menerima mahkota kemuliaan yang tak dapat layu dan binasa. Demikian firman Tuhan. Jemaat, mari kita mempersiapkan, merenungkan kembali firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan mengajak, memanggil kita kembali. Adakah di antara saudara, barangkali pada waktu-waktu kemarin Anda pernah berkomitmen kepada Tuhan, saya mau menjadi alat Tuhan, saya mau menjadi pelayan Tuhan, ambil bagian untuk melayani domba-domba Tuhan. Adakah saudara berkata pada Tuhan pagi hari ini, di minggu yang pertama di bulan Mei, saya bersedia, saya mau, saya rela, dan saya mengabdikan diri untuk pekerjaan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati jemaat-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan pelayanan-pelayanan mereka, baik majelis jemaat, di mana mereka sedang mengembalakan anak istri rumah tangga mereka. Berikan kesabaran, berikan kesetiaan, sehingga mereka Tuhan dapat bermutualisme antara suami, anak-anak, istri dan keluarga di rumah mereka masing-masing, agar mereka ada komunikasi, ada perbaikan, ada pemulihan, dan bahkan Tuhan Engkau hadir dalam rumah tangga masing-masing kami. Berkati pelayanan hari ini, dan kami lanjutkan ya Tuhan untuk pelayanan perjamuan kudus. Kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berikan hati kami yang rela dan yang setia untuk terus mengikuti ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, nama yang telah menebus menyelamatkan kami, kami berdoa, biarlah pelayanan perjamuan ini menjadi berkat buat kami sekalian. Yang lelah Engkau berikan, pulihkan. Yang sakit Engkau boleh sembuhkan. Dan bahkan yang berdosa Engkau ampuni. Yang sedang luka Engkau balut mereka. Demikian pula berdoa ya Bapa, untuk mereka yang sedang bekerja baik di lautan, di daratan, Engkau juga tolong berikan kesehatan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, terambil 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayat 23 sampai ayat yang ke-26, yaitu tentang disiplin dan peraturan untuk mengikuti perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai ia datang.